Baik, Guru, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Jadi ini sudah ada pertanyaan masuk. Iya. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa di TV yang ingin mengirimkan pertanyaan pada acara kita ini bisa mengirim pesan di nomor 082 345 403 999. Saya ulangi sekali lagi, 082 345 403 999. Ya, jadi pertanyaan boleh dikirim di sana. Nanti kita akan bahas dengan guru kita yang ada di acara ini. Nah, baik Guru, ini pertanyaan pertama dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Ini kebiasaan orang tua saya di keluarga saya masih biasa melakukan ritual baca-baca. Biasa baca posisi bola. Nah, ini hukumnya seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan mempengaruhi akidah atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Nah ini baik Guru, silakan. Oke, syukuran, alhamdulillah. Satu pertanyaan yang menarik, bahwa yang terjadi pada saat sekarang ini memang kita diperhadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang dilakoni oleh orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan waktu kebiasaan-kebiasaan ini akan terkikis dengan bergantinya generasi. Olehnya itu, untuk menyikapi apa yang terjadi, yang perlu saya sampaikan melalui kesempatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para generasi-generasi yang sekarang untuk tidak melakoni sebuah tradisi kebiasaan tanpa memahami apa sebenarnya artinya. Ia menjadi kunci sebenarnya untuk pedei yero abiasang tradisi navigau yero nenek-neneta. Nah, sekarang saya lihat anak-anak yang sekarang itu terkadang dia melakukan sebuah kebiasaan itu hanya karena turun-temurun tanpa dia tahu sebenarnya apa maknanya. Nah, kita tentu pahami bersama bahwa yero kebiasaan baca-baca posisi bola. Kebiasaan baca-baca posisi bola itu yang dilakoni oleh orang tua dulu kita tentu tidak bisa kita lepaskan dari keyakinan pemahaman mereka tentang animisme, mempertuhankan benda-benda, dan itu diyakini oleh orang tua kita dulu yang memang menganut keyakinan tradisi Hindu Buddha. Kan sebelum Islam datang, keyakinan ini memang sudah ada. Nah, tetapi ketika Islam, budaya-budaya ini coba dimasuki. Artinya pada saat itu tidak mungkin Islam bisa langsung masuk. Kalau Islam itu hanya langsung mau to the point mengatakan hal yang halal dan haram, itu tidak bisa. Makanya dulu Islam bisa masuk di negeri ini, di Nusantara ini, karena budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan itu Islam mencoba masuk di dalamnya. Hal-hal yang terkait dengan kemusyrikan itu dia hilangkan. Tetapi lambat laun perjalanan waktu justru orang lebih cenderung membudayakan hal yang formalitas, tetapi menyampingkan makna darinya. Nah, satu diantaranya baca-baca. Baca-baca itu kan tradisi keislaman, bahwa bersikir, bertasbih itu anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu memang himbauan Allah. Bersikirlah dengan sebanyak-banyak zikir. Bertasbihlah dari pagi sampai petang hari. Ketika Allah menghimbau seperti itu, maka tidak ada aktivitas itu yang tidak dilakukan dengan zikir. Makanya orang tua dulu kita itu terlalu mensakralkan zikir. Tetapi zikir itu masuk di ritual kebiasaan-kebiasaan mereka. Kenapa ada posisi bola? Kemungkinan dia meyakini bahwa posisi bola itu kuniro monro apungenna angkangenna ya bola ewe. Trupekogi onronna fakak kasakna landro alewe. Yaro posisi mancaji pusat. Ya, segala yang terkait dengan jaringan-jaringan di dalam tubuh kita itu kan pusat itu menjadi kuncinya. Jadi makanya orang tua dulu kita memang meyakini bahwa yarfosi yaro mancaji bunga-bunga yonroi naseng mundroi baca-baca. Padahal sebenarnya biar bukan di situ.
Tetapi apakah kita mau menyalahkan mereka dan tiba-tiba mengatakan ini hal yang haram? Ya. Justru kita akan berseteru dengan dia. Nah, makanya apa yang kita lakukan adalah lambat laun memberikan pemahaman. Ya. Dan diharapkan generasi sekarang itu mencoba untuk tidak melakoni lagi hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Ya kuidit na deta figau maka de Indo de nenek aja nakah aku bola aku ya ndo mak baca moki neki aja nih figau mapakurun do. Nah, itu kan bisa. Ya. Nah, kemudian ketika kita memberikan penjelasan dan pemahaman kepada mereka tidak bisa juga menerima, maka tidak berarti bahwa kita ingin berseteru dan berbeda paham dan ingin marah kepada mereka, tidak. Minimalnya kita berusaha memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, iwiringi pemahaman, ya, nakula sadar. Ikude vela itu melodo ku Allah taala nih patak balik atina. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi makanya semua hal ini bisa kita lakukan untuk merubah kebiasaan tradisinya nenek kita, moyang kita itu hanya dengan mengajarkan kepada generasi selanjutnya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Karena dengan sendirinya akan terputus kebiasaan-kebiasaan seperti ya, itu. Jadi ketika ada kebiasaan yang dilakukan dengan orang pendahulu kita, tidak apa-apa kita laksanakan asalkan kita tahu maknanya. Tidak serta-merta bahwa yang dilakukan itulah semuanya salah, tidak juga. Betul sekali. Nah, termasuk juga yang tadi sempat kita singgung, Guru, itu masalah memilih hari. Tidak apa sebenarnya kita memilih hari, asalkan jangan memasukkan keyakinan di dalamnya bahwa ketika saya pilih ini saya akan siap. Saya akan siap. Nah, betul. itu yang perlu itu kan tidak. Sekarang kan taruh kita katakan yang 10 Muharram. Ya. 10 Muharram itu kan nasang udah tacivi, makalah digagalo pegoi gaukur. Tetapi apa yang terjadi sekarang kan justru dilihat banyak orang sudah melakukan ritual amalan pada saat tanggal 10 itu justru tidak terjadi apa-apa. Ya, makanya jangan pernah menggiring diri kita untuk memahami hal yang menyebabkan kita sendiri yang justru akan terdegradasi moral kita, ini pemahaman kita. Sehingga dengan sendirinya kita menjadi orang yang melakukan sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kesalahan dari kita sendiri karena kita memberikan sugesti diri kita untuk salah. Ya. Kalau kita sugesti diri kita baik, pasti akan baik. Tapi kalau kita sugesti memang diri kita tidak baik, maka akan menjadi tidak baiklah kita. Jadi saya rasa seperti itu yang harus kita pahami. Baik, Guru, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah dapat ilmunya sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dengan akidah yang lebih kokoh untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, baik pemirsa, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengikuti doa yang akan dibawakan oleh Guru. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ya Allah, segalanya kami sandarkan kepadamu. Perteguhlah komitmen keyakinan kita untuk senantiasa meyakini, melakoni perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Hanya kepadamu jualah kami sandarkan diri ini. Tuntunlah kami dengan hidayahmu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang engkau ridai, bukan jalan yang engkau tidak ridhai. Dengannya lah kami berharap ya Allah ya Rabbi, ridho, magfirah dan ampunanmu untuk senantiasa kami jadikan sebagai ikhtiar usaha kami dalam berbuat, sehingga nantinya kami akan menjadi makhluk yang senantiasa selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Lentera Surgawi. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dapat diberkahi sehingga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.